wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indah Rahmayanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Suraya Khalilah, untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai maraknya pelecehan seksual di dalam angkutan umum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata bahwa pelecehan seksual hanya terjadi ketika wanita sedang sendiri, di malam hari, berbusana mini, di tempat sepi, dan siapa yang bilang? Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan pelecehan seksual masih menyasar kepada perempuan, dengan lokasi yang paling banyak menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual seperti jalanan umum, transportasi umum, lalu sekolah, dan juga kampus. Dan ternyata kasus pelecehan seksual paling tinggi bukan terjadi di malam hari, tetapi banyak terjadi pada siang hari dan di dalam angkutan umum yang situasinya ramai. Dalam kasus ini, siapapun dapat mengalami pelecehan seksual dan di mana saja dan kapan saja. Beberapa orang berpendapat bahwasannya pelecehan seksual adalah apabila seorang korban disetubuhi oleh seorang pelaku, tetapi ternyata catcalling atau menggoda juga termasuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal karena dilakukan melalui mulut dan dikeluarkan melalui kata-kata yang tidak sopan. Bukan hanya itu, tetapi menyentuh bagian private part, mengomentari lewat sosial media, mengajukan pertanyaan yang terlalu vulgar, juga termasuk dalam pelecehan seksual. Saat ini sedang marak terjadinya pelecehan seksual di dalam angkutan umum dan banyak korbannya adalah anak-anak sekolahan yang mereka belum tahu atau belum memahami apa itu arti pelecehan seksual. Maka dari itu, dalam hal ini, kita harus mewaspadai untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada kita sendiri maupun orang lain. Dengan ini, marilah kita cegah terjadinya kasus pelecehan seksual yang sedang marak terjadi dengan cara 5D. Yang pertama, ditegur. Dengan tegas, kita menegur untuk menghentikan terjadinya pelecehan tersebut. Yang kedua, dialihkan. Dengan cara kita alihkan perhatian korban ataupun pelaku untuk menghentikan pelecehan tersebut. Yang ketiga, dilaporkan. Di sini kita bisa melaporkan kepada petugas keamanan yang ada di sekitar ataupun orang lain jika kita tidak berani melakukannya sendiri. Yang keempat, ditenangkan. Cara ini bisa kita lakukan ketika korban sudah mengalami pelecehan seksual. Bisa kita lakukan dengan menanyakan keadaannya untuk menenangkannya. Dan yang terakhir ada direkam. Kita bisa mendokumentasikan kejadian itu supaya korban memiliki bukti ketika ia ingin melaporkannya, dan sebelum melaporkannya kita harus menyebutkan detail tempat, waktu kejadiannya. Dengan cara itu, marilah kita bantu korban untuk menyuarakan suaranya, karena kita semua adalah berharga. Sekian sudah pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.